Oke, bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selda Pakar kembali dengan NIM 20. Kita akan praktikum yang dimana ya praktikum scanning. Pertama-tama yang disiapkan adalah seperti berikut. Kita akan praktikum reconnaissance. Jangan link UIS berikut di browser ini. Silakan UIS minimal 3 web yang Anda familiar dengannya dan cari info tentang web tersebut. Jadi kita bisa langsung aja pakai ini. Klik aja ini. Jadi ini tuh buat apa? Itu kayak buat nyari domain website-website yang kita familiar gitu. Misalnya kayak github.com. Nah, kayak ada informasi mereka tuh pakai domainnya siapa, kayak terus statusnya gimana. Nah, kalau kita cek dari GitHub, itu ada dia itu dibuat sejak tahun 2007. Terus aku baru umur 1 tahun dan habis ini kayaknya expired ya. Tapi biasanya nanti diperbarui lagi untuk pembayarannya. Biasanya gitu sih. Kalau udah web besar, expirednya tanggal habis ini expired, and then berarti itu 2 tahun sekali. Nah kalau dilihat dari sini tuh ada kayak siapa yang registrasi, yang punya domainnya, ini gimana gimana, terus asal country-nya kita itu dari US. Nah kayak gini, coba kita jalanin yang lain ya, yang kita kayak bentar. Nah, oh, itu telah diregister sejak 1997 dan expirednya masih lama. Ini ada kayak the name servernya, iya nama servernya, terus ini yang siapa yang punya domainnya, siapa yang jadi service-nya, itu tuh atas nama ini. Wow, kalau aku udah company besar itu pakainya anonymous email kayak gini. Ini jadi kayak server domain yang dipakai oleh Apple. Sebenarnya aku mau searching yaitu apa dah, kita searching bahasa Indonesia. eh Surabaya, belum. Surabaya, kecam, Surabaya, bentar, kecam. Coba kita searching ini. Kayaknya ini mostly buatan sendiri ya, karena aku lihat di sini kayak nama registernya itu ya udah hmm, udah nol. Mau coba. Oh, ya.
Hmm, wait, wait. Sebenarnya kalau udah kayaknya beberapa hmm, yang dari situs pemerintah sekarang pakai punya mereka sendiri. It's really good, I guess. Itu kayak buat mengetahui domain mereka, terus register information-nya, terus maybe something kayak gini. I don't know what is. Kayaknya ini sangat aneh ya, karena kalau di situs pada umumnya itu ini raw is datanya tidak muncul. Kayak, oke. Jadi seperti itu. Ini kayak mereka juga interested in similar domains, kayak provide nama domain yang similar, which is kinda suspicious, sangat-sangat mencurigakan karena siapa tahu buat link phishing. Habis itu, let me see. Ini udah aman semua sih menurutku. Oke, kalau oke, Victim Reconnaissance itu tadi seperti itu. Jadi kita kayak melihat gimana servernya register, gimana domainnya utamanya terregister, dan gimana kita bisa lihat nama-nama yang familiar tentang domain tersebut yang bisa kita beli juga nama domainnya. Lalu kita lanjut ke practicum scanning. Jadi di sini ada bahan-bahannya yaitu dua komputer di GNS3 yang dimana PC1 sebagai server dan PC2 sebagai client. Install PC1 dengan SAMPP dan PC2 dengan Freeport Scanner. Lalu ini ada service yang akan dijalankan di PC1. Lalu ini kita harus listening, kita kayak listen service aja pakai control panel, yaitu pakai netstat/a di PC1. Lalu kita scanning di PC2 dengan Freeport Scanner. Lalu kita ulangi lagi. So, langsung mulai aja. Di sini aku udah sempat praktek duluan, jadi kita matikan dulu aja. Kita buka dulu di PC2, Freeport scanningnya udah aman. Aku mau ngisi dulu ini di PC1 ku IP-nya seperti gini. Ini bentar aku juga close. Ini aku close dulu. Bentar. Jadi, sekarang kita buka ini di PC1, udah setting IP, dari artikel sebelumnya, udah setting semua-muanya di GNS3, jadi kita skip langkah tersebut, kita fokus ke prakteknya. Jadi tadi diminta itu apa C? Salah, bentar. Nah, kayaknya common bugs yang di finding di Windows XP itu kalau kita nggak jalanin via folder rootnya itu agak ngambil SAMPP-nya. I don't know, tahu kenapa. Ini SAMPP-nya, kita langsung buka aja SAMPP control. Nah, oh masih running ya? Udah kita stop dulu. Oke, stop. Oke, kita bagian kontrol panel dulu. Oke, kayak nggak ada. Kalau di netstat.a muncul HTTPS, HTTP, FTP, dan 3026. Itu berarti itu servernya sedang listening. Sekarang kita coba dulu aja untuk start semua untuk tiga ini. Nah, ini namanya PID-nya, di ports-nya yang harusnya kelihatan. Jadi kayak ada 80, 21, dan 3306. Cara paling mudah buat ngecek kalau ini udah
nyambung beneran, itu tuh kita coba dengan Mozilla Firefox. Hmm. Hmm. Kalau ini kebuka, berarti kita oke. Hmm. Tapi kita udah nyambung ke SMTP-nya, udah aman. Nah, sekarang apa yang dilakukan yaitu kita coba listening lagi. Nah, kita lihat difference-nya kan perbedaannya. Ini cuma dikit dan ini udah mulai elaborate. Jadi, ini ada FTP, HTTPS, dan HTTP. Sini ada 3306 juga. So, berarti kita udah mulai listening di PC pertama. Dan lakukan di PC kedua, nah waktu kita book dari IP PC pertama ke PC kedua, kita akan disambung dengan access forbidden. Jadi kayak kita mau nyambung ke localhost PC pertama nih, tapi nggak bisa. Tapi kita bisa pakai report scanner. Gunanya kita langsung scan aja, tadi masuk, jangan lupa masukkan IP PC1 ke ini, report scanner, langsung di scan. Oke, historinya Freeport Scanner itu ini kayak alat auditor dari sebuah company. Dia ngecek, ngecek nge-audit, nge-audit komputer, maybe nge-audit data pribadi atau server, domain. Mereka tuh bisa lihat mana aja sih yang kebuka. Karena pada harfiahnya, yang kebuka itu sesuatu yang dangerous, yang berbahaya. Bisa aja hacker bisa memanfaatkan port terbuka tersebut untuk langsung injek sesuatu. Beda dengan port yang tertutup, karena itu kan single use only, jadi nggak terlalu berbahaya. Jadi port yang kebuka-buka ini bisa di-scan sama hackernya, and then apa dah yang kebuka ini. Karena keamanannya tertutup. Itu. Nah, jikanya kalau ini tuh udah nyambung, misal nih, PC2 adalah hackernya, PC1 adalah orang-orang orang biasa. Tapi PC hackernya udah kayak bisa nyambung via Ethernetnya, via kabel atau via WiFi, and then dia nge-scan port apa aja yang dibuka, and then dikasih list kayak ini. Hmm, wait, dikasih list kayak gini, otomatis mereka bakal tahu mana apa aja yang kebuka. Jadi seperti itu. Lalu aku mau lihat dulu laporannya. Mau lihat dulu apa aja yang harus di-mention. Ini udah. Terus ulangi lagi, step service boleh. Kita close dulu dah. Dan ulangi lagi. Karena sama aja sih. Tapi gampang. Kita coba lagi.
versi untuk FTP, HTTP, dan 3306 udah ada. Langsung aja ke report scanner di sini. Muncul. Sekalian aja dah aku coba ini. Sebentar. Nah, mereka udah connect dua-duanya dan report scannernya bisa nge-audit, bisa ngecek apa aja yang di sini kebuka. So, itu dari semua dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, atau salah pemikiran. Sebelumnya saya bersih dan mohon maaf dan selamat menjalankan ibadah puasa dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.